Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Safitri dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, yaitu pada tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah merupakan tempat yang tentram, tempat mukimnya keluarga Bani Hashim. Kufah merupakan wilayah yang penduduknya menganut aliran Syiah. Khurasan memiliki warga yang pemberani, kuat fisik, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu dan tidak mudah bingung terhadap kepercayaan yang menyimpang. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Akan tetapi Imam Ibrahim, pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran sebelum akhirnya ia dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya Abul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika tahu bahwa ia akan terbunuh, dan pemerintahan untuk dipindahkan ke Kufah. Sedangkan pemimpin propaganda dibebankan kepada Salamah. Segeralah Abul Abbas pindah dari Humaimah ke Kufah diiringi oleh para pembesar Abbasiyah. Abdullah bin Ali, salah seorang paman Abul Abbas, diperintahkan untuk mengejar Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad bersama pasukannya yang melarikan diri, di mana akhirnya dapat dipukul di daratan rendah Sungai Zab. Pengejaran dilanjutkan ke Mausul, Haran, dan menyeberangi Sungai Eufrat sampai ke Damaskus. Khalifah itu melarikan diri hingga ke Fusfat di Mesir dan akhirnya terbunuh di Busir, wilayah Al-Fayyum tahun 132 Hijriah di bawah pimpinan Salih bin Ali. Dengan demikian tumbanglah kekuasaan dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abul Abbas As-Saffah, dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Dinasti Abbasiyah merupakan revolusi pemerintahan Abul Abbas As-Saffah. Dinasti Abbasiyah merupakan revolusi dalam sejarah Islam, suatu titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Prancis dan revolusi Rusia. Di dalam sejarah Barat, As-Saffah kemudian pindah ke Ambar, sebelah barat Sungai Eufrat dekat Baghdad. Kekhalifahan As-Saffah hanya berlangsung selama 4 tahun 9 bulan. Ia wafat pada tahun 136 Hijriah di Ambar. Para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah dalam 4 periode. Yang pertama, masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsik pada tahun 232 Hijriah. Yang kedua, masa Abbasiyah 2, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Buwayyiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah. Yang ketiga, masa Abbasiyah 3, yaitu dari berdirinya Daulah Buwayyiyah tahun 334 Hijriah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah. Yang keempat, masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Para khalifah dinasti Abbasiyah yaitu terdapat 37 khalifah.
Pada masa bangsa Mongol dapat menaklukkan Baghdad tahun 656 Hijriah, jabatan khalifah yang disandang oleh keturunan Abbasiyah di Mesir berakhir dengan diambilnya jabatan itu oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani ketika menguasai Mesir pada tahun 1517 Masehi. Dengan demikian hilanglah kekhalifahan Abbasiyah untuk selama-lamanya. Masa kejayaan peradaban dinasti Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Puncak kejayaan terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Ketika ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada juga pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga India. Didirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. 4 mazhab juga berdiri pada masa ini, yaitu Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, Muhammad bin Idris As-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambal. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pengaruh Yunani sangat kuat. Di antara penerjemahan yang masyhur saat itu adalah Hunain bin Ishaq. Lembaga pendidikan juga mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut paling tidak ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Fase kedua mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota Baghdad. Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat kota peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Beberapa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, bidang agama. Dalam bidang agama terdapat fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Kemudian dalam bidang umum terdapat filsafat, ilmu kedokteran, matematika, farmasi, geografi, sejarah, dan sastra. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Kekuasaan dinasti Abbasiyah ini tidak pernah diakui oleh Islam di wilayah Spanyol dan Afrika Utara kecuali Mesir. Ada kemungkinan bahwa para khalifah Bani Abbasiyah sudah cukup puas dengan pengakuan nominal dari provinsi-provinsi tertentu dengan pembayaran upeti. Alasan pertama, mungkin para khalifah tidak cukup kuat untuk membuat mereka tunduk kepadanya. Alasan kedua, penguasa Bani Abbas lebih menitikberatkan pembinaan peradaban dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah: kebesaran, keagungan, kemegahan, dan kegemerlapan Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah seolah hanyut di bawah sungai Tigris setelah kota itu dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Semua bangunan kota termasuk istana emas tersebut dihancurkan pasukan Mongol, meruntuhkan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu dan membakar buku-buku yang ada di dalamnya. Pada tahun 1400 Masehi, kota ini diserang pula oleh pasukan Timur Leng, dan pada tahun 1818 Masehi oleh tentara kerajaan Safavi. Menurut W. Montang Watt bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan, dan yang kedua, profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah pada mereka sangat tinggi, dan yang ketiga,
Keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Sedangkan menurut Dr. Badri Yatim MA, penyebab kemundurannya yaitu yang pertama persaingan antara bangsa, yang kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga konflik keagamaan, yang keempat perang salib, dan yang kelima serangan bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Hulagu Khan adalah seorang saudara Kubilai Khan yang berkuasa di Cina hingga ke Asia Tenggara, dan saudara Mongke Khan yang menugaskan untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah yang terakhir dengan keluarganya Al-Mu'tasim Billah dibunuh. Buku-buku yang dikumpulkan di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris, sehingga berubahlah warna sungai tersebut yang mulanya jernih bersih menjadi hitam kelam karena lunturan warna tinta yang ada pada buku-buku itu. Dengan demikian, lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam percaturan kebudayaan dan peradaban Islam dengan gemilang. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.